Bikinnya cuma sekali, tapi bisa dinikmatin berkali-kali. Tinggal goreng, langsung jadi. Cocok banget buat ide bekal nih. Yuk kita bikin stok bekal frozen. Assalamualaikum teman Taehyung, selamat datang di SC Taehyung Channel. Hari ini Teteh mau bikin stok bekal lagi yang bisa dibuat untuk stok frozen. Jadi cara buatnya gampang banget dan ini cocok banget buat kalian yang suka ribet banget pagi-pagi mau bikin stok bekal atau mau bikin bekal dari awal. Jadi kalau dengan stok frozen itu bisa memudahkan kalian, tinggal sat-sat, tinggal goreng aja. Penasaran gimana cara buatnya? Oke, langsung aja yuk kita mulai. Oke, pertama kita siapin dulu bahan-bahan yang akan kita potong-potong. Di sini udah ada bawang putih, bawang bombay, dan juga smoked beef ya. Kalau kalian nggak ada smoked beef, boleh banget. Kalau mau pakai sosis, ayam cincang, daging cincang itu boleh banget. Jadi disesuaikan aja. Selanjutnya kita siapin talenan. Di sini Teteh udah siapin talenan. Jadi ini tuh talenan Aida Life, dia punya dua sisi nih. Ada yang buat protein, ini yang stainless, terus yang ini buat sayur dan juga buah. Di sini juga udah ada parutan, bisa buat jahe atau bawang putih. Sama di sini ada untuk mengasah pisau ya. Oke, daripada lama-lama langsung aja sekarang kita potong-potong dulu. Untuk si smoked beefnya ini kita iris-iris dulu, pokoknya mau dipotong kecil-kecil biar nanti tuh menyatu dengan sempurna sama adonan ya. Ini untuk banyaknya sekitar 250 gram ya teman Taehyung. Jadi kalau kalian misalkan mau pakai daging ayam, daging sapi, disesuaikan aja untuk beratnya. Sekarang mau Teteh potong-potong dulu semua. Setelah itu kita akan potong kotak-kotak nih kayak gini ya. Boleh aja kalau mau dipotong satu selembar-selembar, cuma lama ya. Jadi mending langsung aja ini ditumpuk. Karena smoked beef itu nggak perlu dicuci dulu ya teman Taehyung. Langsung aja dipakai kayak kita mau masak sosis. Ini mau Teteh halusin lagi cincangannya. Kalau udah cukup, sekarang kita angkat aja, kita sisihkan. Sekarang kita lanjut lagi untuk memotong bawangnya. Kita ganti aja pisaunya. Terus ini juga talenannya tinggal dibalik ya. Dari stainless kita pakai yang ini. Nah ini untuk bawang putih kita cincang, kita geprek dulu biar gampang, tinggal kita cincang. Ini kita cincang agak halus ya, tujuannya biar nanti tuh nggak mengganggu ketika dimakan. Kalau udah dicincang, lanjut kita akan cincang bawang bombay ya. Ini kita sisihkan dulu. Kalau untuk bawang bombay tinggal seperti ini caranya. Terus kita cincang, potong-potong dulu. Bawang udah kita cincang semuanya. Jadi ini untuk cincang bawang, cincang smoked beef tadi. Di sini Teteh pakai pisau dari Aida Life ya. Teteh tuh biasanya untuk pisau protein dan pisau sayur itu beda. Nah ini tuh pisaunya pisau stainless super tajam. Gagangnya nggak sambungan jadi nggak gampang patah. Cocok banget kalau kalian tuh suka masak-masak. Oke, karena bahan-bahan udah siap, sekarang lanjut kita akan masak. Selanjutnya tinggal kita panaskan minyak secukupnya. Minyak udah panas, masukin bawang bombay. Tumis sampai layu. Kalau udah layu, sekarang kita masukin bawang putih cincangnya. Ini kita aduk, kita masak sampai harum dan matang. Bumbunya udah matang, tandanya sudah kecoklatan seperti ini ya. Jadi langsung aja kita masukin seasoning. Terus terakhir masukin ini smoked beef yang udah kita potong-potong ya. Aduk rata lagi, masak sebentar sampai bumbunya meresap, kurang lebih sekitar 1 menit ya. Kalau udah matang seperti ini, sekarang langsung aja kita angkat. Ini kita sisihkan dulu ya. Lanjut lagi ke proses berikutnya. Panasin mentega, tunggu sampai meleleh. Oke, sambil nunggu menteganya meleleh, sekarang kita larutin dulu tepung terigu bersama susu. Ini kita tuang susunya sambil terus diaduk. Pastiin nanti sampai larut ya. Pakai spatula kalau mau lebih gampang. Tepungnya udah larut, sekarang kita campurin sama mentega. Ini biarin api kecil dulu selama kita campurin larutan tepung ya. Jangan lupa kita masukin kejunya, terus kita masukin tepung terigunya. Kenapa pakai tepung terigunya banyak? Tujuannya biar nanti tuh ketika kita isi keju yang melt atau mozzarella itu dia nggak mudah bocor ya. Nah ini kita aduk rata. Kita masak sampai teksturnya tuh mengental padat gitu, jadi kalis. Untuk api, sekarang kita setting di api sedang. Kalau sudah mulai mengental seperti ini, kita mau masukin tumisan dagingnya tadi. Ini kita masukin, terus kita aduk ya. Pokoknya ini kita masak sampai matang, sampai teksturnya si tepungnya itu dia kalis.
Jadi kalis itu dia adonannya gampang dibentuk ya, udah nggak terlalu lembek juga. Nah makanya ini tinggal sebentar lagi nih. Kalau adonan udah seperti ini, tuh bisa lihat sendiri ya. Jadi ini tuh teksturnya gampang dibentuk ya. Cuma ini nggak bisa langsung dibentuk, kita tunggu dulu sampai dingin. Sekarang kita angkat. Jadi buat temen Taehyun, ini untuk woknya kita pakai wok dari Idealife ya. Woknya cocok banget kalau kita mau masak banyak. Udah gitu dia udah ada tutupnya seperti ini nih. Misalkan kita mau taruh tutupnya pun dia hemat tempat karena bisa berdiri seperti ini. Oke, karena udah matang, sekarang langsung aja kita angkat. Ini kita tunggu sampai dingin. Karena adonan udah dingin, supaya bentuknya seragam, sekarang tinggal kita timbang atau bisa juga pakai sendok ukur ya. Untuk sendok ukurnya ini tetap pakai ukuran 1/8 cup. Kalau misalkan temen Taehyun mau timbang itu sekitar 30 gram ya. Nah, jadi sebelum kita kasih isian terus dicetak, ini mau teteh bulat-bulatkan supaya hasilnya sama. Nah, ini kita lakukan sampai adonannya selesai ya. Setelah selesai kita bulat-bulatkan, sekarang tinggal kita kasih isian ya. Nah, untuk isian di sini teteh udah siapin keju. Ini yang mozzarella sama yang keju oles. Kenapa teteh pakai 2 macam keju? Biar nanti tuh pas digigit itu ada yang teksturnya molor sama teksturnya itu lumer gitu setelah digoreng. Kalau misalkan temen Taehyun mau pakai keju cheddar atau quick melt, boleh banget ya. Kejunya kita buka dulu. Ini dipotong kotak-kotak. Ini udah kita potong-potong nih. Terus yang keju olesnya tinggal kita pindahin aja ke plastik segitiga biar dia tuh gampang ya ketika kita keluarinnya. Oke, ini untuk isiannya udah siap. Ini tinggal kita gunting aja bagian ujungnya. Nah, jadi caranya sekarang kita ambil satu adonan. Nih, terus kita isi bagian tengahnya dengan potongan keju ini, sama kita kasih sedikit keju yang quick melt tadi. Dah segini aja. Setelah itu kita tutup. Pastiin ini tertutup rapat. Kalau udah tertutup tinggal kita bulatkan. Nih, sampai seperti ini. Ini kita lakukan sampai adonannya selesai. Alhamdulillah udah selesai. Jadi satu resep itu kita dapat 42 bola-bola ya. Karena ini udah kita bulat-bulatkan, udah dikasih isian juga. Sekarang kita akan bikin adonan pencelupnya. Campur tepung terigu, kaldu bubuk. Di sini teteh pakai kaldu jamur. Masukin 2 butir telur. Aduk-aduk. Selanjutnya masukin air. Ini untuk airnya air biasa aja ya. Ini kita aduk terus, pokoknya sampai semua bahannya larut. Kalau masih ada gerendil-gerendil kayak gini, lanjutin terus ya. Adonan basahnya udah jadi. Selanjutnya kita siapin pelapisnya, cukup tepung terigu aja. Ini yang bahan keringnya. Dan untuk baluran, ini kita pakai tepung roti. Nih, teteh pakai yang mix ya. Tinggal kita tuang. Semuanya udah siap. Sekarang tinggal kita ambil satu adonan. Kemudian kita gulingkan ke tepung terigu dulu. Kenapa teteh balurkan ke tepung kering dulu? Supaya nanti hasilnya itu dia lebih crispy ya. Setelah dibalur tepung, sekarang kita masukin ke adonan basah. Nah, seperti ini. Usahakan semuanya kena. Setelah itu tinggal kita masukkan ke tepung roti. Ini kita lakukan sampai selesai ya. Ini untuk hasilnya. Sekarang udah selesai, kita bulat-bulatkan semuanya. Ini hasilnya. Dan untuk stok frozen, teteh mau ambil wadah yang lebih kecil. Karena ini untuk stok frozen, langsung aja kita kemas atau kita wadahin ke wadah. Di sini teteh udah siapin wadahnya. Untuk yang kali ini teteh pakai yang stainless ya. Nah, ini kita susun aja untuk per sekali goreng. Kalau bisa di kulkas itu jangan suka bolak-balik ya. Itu bikin rasanya itu jadi nggak enak kalau terus-terusan dibolak-balik. Ini untuk satu wadah kita isi jadi 5. Sekarang kita isi semuanya. Kalau udah disimpan ke wadah seperti ini tinggal kita tutup aja. Jadi ini udah siap kita simpan di dalam freezer ya. Nah, kalau seandainya kalian tuh mau vakum, pastiin sebelum di vakum itu ini sudah kalian bekukan terlebih dahulu. Bisa dibekukan di nampan atau talenan, pokoknya dibekukan beberapa jam. Nah, kalau udah beku baru kalian masukkan ke dalam plastik vakum. Setelah itu tinggal divakum deh. Soalnya kalau masih seperti ini, nanti pas divakum kan dia bakalan narik tuh. Nanti malah jadi terhimpit semuanya. Jadi seperti itu ya caranya. Oke, ini udah selesai semuanya. Ini tinggal kita simpen aja di freezer. Jadi nanti sewaktu-waktu kita mau makan, ini tinggal goreng aja. Tinggal dikeluarkan dari dalam freezer. Ditunggu sekitar 30 menit atau sambil manasin minyak. Itu bisa banget tinggal digoreng.
karena dalamnya juga udah mateng ya. Nah sekarang kita simpan aja yuk di freezer. Ini kita masukin semuanya. Tadi ada 9 box ya. Kita tutup. Ini disimpan di kulkas bisa tahan sampai 1 bulan ya. Jadi cocok banget kalau kalian tuh suka banget cemil-cemilan, mau praktis, itu mendingan kalian tuh stok frozen aja. Nah, cara menggorengnya, pertama kita ambil dari freezer. Kemudian ini kita buka. Nah, sambil ini didiamkan di suhu ruang, kita sambil manasin minyak ya. Di sini Teteh udah siapin minyak, dituang ke saucepan biar dia itu bisa di fry. Jadi nanti biar bisa benar-benar matang merata. Nah, ini kita tunggu aja sampai minyaknya panas. Ini biarin aja terbuka biar ada waktunya ya, biar dia gampang nanti pas digorengnya. Oke, sekarang tinggal kita tunggu aja. Selanjutnya, pastiin minyak udah panas. Untuk kita tahu ini udah panas apa belum, siapin sumpit. Ini Teteh pakai sumpit kayu, kita celupin di air. Ini tuh cara ini Teteh diajarin sama chef yang ngajarin Teteh ya. Jadi kata dia, cara ini praktis buat yang nggak punya termometer yang buat ngukur suhu minyak. Kita celupin aja. Nah ini belum ada buih-buih nih. Kalau belum, kita tunggu lagi sekitar 1 menitan. Seperti itu cara ngeceknya. Sekarang kita coba lagi ya. Nih kayak gini ya. Tuh ada buih-buihnya. Walaupun ini pelan buihnya, tapi ini udah pas untuk suhu menggoreng. Jadi seumpama kalian dari freezer, panasnya udah pas, tinggal kalian masukin aja seperti ini. Terus suhunya dikecilin apinya, dan ini tinggal digoreng aja sampai mateng. Tadi kan kita goreng dengan api kecil. Sebelum kita angkat, kita besarin dulu apinya, tapi jangan yang besar banget ya, supaya nanti gorengannya nggak terlalu berminyak. Kalau lapisan luar udah terlihat crispy, garing, dan gak basah lagi, langsung aja kita angkat. Ini untuk tepung rotinya, kalian boleh pakai yang mix, boleh pakai yang putih, atau pakai yang kuning ya. Tapi kalau kalian bingung, kenapa sih banyak versinya, itu tinggal disesuaikan aja. Sebenarnya sama aja fungsinya, biar dia itu bisa bikin gorengannya jadi lebih crispy, lebih kriuk. Tapi biasanya yang warna putih ya, yang paling kriuk tuh. Kalau mau cepat turun minyaknya, boleh alasnya kita kasih tisu serap minyak. Nah, jadi ini udah jadi ya teman Taehyun. Ini sebenarnya masih panas banget nih. Crispy di luar. Sekarang kita coba ya, biar masih molor gitu. Tuh ya, kelihatan ya. Tadi ini tuh perpaduan keju mozzarella pro cheese sama keju quick melt. Tuh, mari kita coba. Ini tuh masih panas ya. Kalau mau lebih enak boleh dikasih saus. Atau mungkin mau dikasih cabai rawit di dalamnya. Boleh banget. Cuman kan ini buat anak-anak juga ya. Takutnya nanti kena prank mereka trauma. Bismillahirrahmanirrahim. Luarnya garing, dalamnya tuh lembut. Perpaduan dengan keju jadi cheesy banget rasanya. Pokoknya enak. Apalagi kita cocok sausnya. Gimana teman Taehyun? Ternyata gampang kan cara bikin cemilan yang enak di rumah. Kalau misalkan teman Taehyun tuh suka cemilan-cemilan gurih, ini cocok banget bikin cemilan yang satu ini. Untuk bumbunya disesuaikan aja. Kalau misalkan Teteh ngasih kebanyakan, kalian tinggal kurangi. Kalau misalkan kurang, kalian tinggal tambahin aja. Oke deh, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Teteh pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.